Halo Cinefile, gimana keadaan kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain film yang berjudul Stardog and Turbo Cat nih. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Pada tahun 1969, kita diperlihatkan sesosok anjing bernama Paddy yang sedang bersiap untuk berpisah dengan majikannya bernama David. Paddy berpisah karena ia akan melakukan perjalanannya menuju ke luar angkasa menggunakan roket disertai dengan peralatan yang amat lengkap. Namun kejadian aneh mulai terjadi di sana, seperti listrik yang mulai koslet dan Paddy yang terdiam membeku entah apa penyebabnya. Kurang tahu seperti apa kejadian sebelumnya, namun secara tiba-tiba Paddy terbangun di tempat tong sampah bersama bekal makan siang ia di sana. Paddy yang kebingungan karena ada dimanapun lantas memutuskan untuk berkeliling dan meminta tolong kepada orang yang ada di dekatnya. Akan tetapi entah apa yang terjadi, para orang yang dimintai tolong itu malah ketakutan setelah melihat sosok Paddy. Paddy makin overthinking dong sama kejadian yang lagi menimpa dirinya. Namun tak lama setelah itu, Paddy pun memutuskan untuk mengejar polisi yang melintas di jalanan. Dengan niatan akan meminta tolong kepada polisi, Paddy malah dibuat kena mental setelah melihat salah satu anjing bernama Victor yang sedang dikurung dan dibawa masuk ke dalam kantor polisi Glenfield. Melihat kejadian itu, Paddy pun langsung berlari menuju gang yang amat gelap. Di sana, secara nggak sengaja, ia malah bertemu dengan sesosok kucing bernama Felix yang langsung mengikat Paddy dan membawanya ke dalam tempat persembunyian Felix. Di museum yang sudah terbengkalai dengan sangat lama, di sana Paddy pun diinterogasi mengenai dirinya mengapa bisa ada di kota Glenfield. Paddy pun mengaku jika dirinya dikirim menggunakan kapsul luar angkasa pada tahun 1969 oleh seseorang bernama David. Namun Felix yang melihat Paddy seperti anjing tersesat saat di CCTV, ia pun mengabaikan pernyataan Paddy dan menganggap kalau Paddy hanyalah anjing biasa yang tersesat di kota Glenfield. Pada akhirnya Felix pun mulai menjelaskan aturan untuk hidup di kota Glenfield. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kalau manusia di sana itu sangat membenci seekor binatang apapun. Dan hal yang paling terpentingnya lagi ialah harus menghindar dari petugas polisi. Karena jika tertangkap, maka mereka akan dimasukkan ke dalam gudang dan tak akan pernah terlihat kembali. Felix yang selesai memberi aturan cara hidup di kota Glenfield pun akhirnya langsung mengusir Paddy untuk keluar dari tempat persembunyiannya di dalam museum terbengkalai. Awalnya Paddy menolak keras dan merayu Felix agar bisa menolong dirinya untuk menemukan kapsul pesawat luar angkasa dan bertemu David kembali. Namun Felix yang gak percaya karena pada dasarnya seorang manusia sangat membenci para hewan, akhirnya langsung menyuruh robot miliknya untuk memaksa Paddy keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, sebelum Felix menutup pintu markas, ia memberi kesempatan kepada Paddy untuk mencarikannya susu murni. Dan Felix pun maka akan membantu dirinya menemukan kapsul tersebut. Setelah menemukan susu di sebuah ransel makan siang miliknya, Paddy pun lantas menuju ke Felix untuk memberikan susu tersebut. Akan tetapi di sana Felix malah langsung membuang susunya, dikarenakan dirinya yang hanya bisa meminum Paddy yang melihat hal tersebut akhirnya memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan Felix dengan muka murungnya. Felix yang mulai gak tega dan melihat kalau Paddy membawa wortel bekas gigitan hewan akhirnya langsung kembali membuka CCTV-nya. Dan begitu terkejutnya setelah ia ngeliat kalau di tempat Felix sebelumnya terdapat wanita pujaan hatinya yang bernama Cassidy. Di sana Paddy juga tiba-tiba langsung kembali ke markas Felix dan pada akhirnya mereka pun langsung memutuskan pergi bersama menuju tempat keberadaan Cassidy tertangkap CCTV. Akan tetapi baru aja beberapa langkah mereka meninggalkan markas, secara tiba-tiba mereka pun harus terkejut dengan keberadaan petugas polisi yang ada di depannya. Melihat kejadian tersebut, mereka pun langsung lari seadanya dikarenakan mobil Felix yang belum juga muncul saat kondisi darurat sedang terjadi. Beruntung saat mereka hampir saja tertangkap oleh para petugas polisi, tanpa disengaja Paddy mulai menyadari kekuatan khusus yang ia miliki.
Setelah kejadian kejar-kejaran antara polisi selesai, mereka pun akhirnya sampai di tempat Cassidy tertangkap oleh kamera CCTV Felix. Mereka pun tanpa basa-basi lagi langsung masuk ke dalam supermarket itu guna mencari keberadaan Cassidy di sana. Sayangnya dengan kecerobohan yang dilakukan oleh Paddy, mereka pada akhirnya harus terkunci di pintu keluar. Bersamaan dengan bocah perempuan bernama Alex yang panik karena melihat keberadaan mereka berdua dari balik kaca. Beruntung Felix dan Paddy berhasil mencuri hati Alex dengan tatapan lucu mematikannya yang membuat bocah itu mengurungkan niat untuk melapor kepada petugas polisi. Setelah berhasil kabur dari sana, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengisi perut di salah satu toko makanan yang ada di seberang. Namun tak lama ketika mereka sedang menikmati makanan, secara tiba-tiba petugas polisi masuk ke dalam toko itu. Akan tetapi saat mereka telah tertangkap basah oleh polisi, begitu mengejutkannya ketika mereka melihat kalau polisi tersebut hanyalah sebuah ikan yang ada di dalam akuarium. Di sana ikan yang memiliki nama Polion sekaligus kepala operasi taktis dari gerombolan guard pun mulai memarahi Felix. Dan tak lama setelah itu baru muncullah sosok Cassidy, yaitu kelinci betina yang sangat diidam-idamkan oleh Felix. Namun perkumpulan mereka terpaksa harus dibubarkan ketika salah satu petugas polisi yang sesungguhnya datang untuk menjaga supermarket tersebut. Dengan secara terpaksa, mereka pun akhirnya langsung cabut bersama gerombolan guard yang mulai pindah untuk bersembunyi di tempat persembunyian Felix. Di sana, Paddy yang bertanya-tanya mengenai kapsul luar angkasanya pun mulai dijelaskan dengan sangat mendetail oleh Cassidy. Dan Paddy pun begitu kebingungan ketika mengetahui fakta kalau kapsul luar angkasanya terbuat dari bahan zat kristal hyperlithium. Terus secara kebetulan sesosok kucing bernama Todd pun mulai menunjukkan dirinya, sekaligus menjelaskan mengenai kekuatan yang dimiliki kristal hyperlithium. Ternyata kristal tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan mesin berat, contohnya seperti pesawat luar angkasa yang ditunggangi oleh Paddy sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, mereka semua pun akhirnya menyusun rencana untuk mengambil kapsul luar angkasa yang ada di kantor polisi dan mengambil kristal hyperlithium agar dimanfaatkan menjadi robot penjaga yang bisa melindungi hewan-hewan di Glenfield termasuk mereka semua. Untungnya saat Felix hampir aja ketahuan oleh petugas yang sedang menjaga di sana, seketika Paddy pun datang dan menolongnya. Lalu setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya mencari kapsul luar angkasa. Namun sialnya senjata canggih milik Felix secara tiba-tiba error. Karena kejadian tersebut, mereka pun akhirnya tertangkap dan dibawa oleh petugas polisi yang menyadari keributan mereka. Di perjalanan, mereka juga diperlihatkan sesosok Alex yang ternyata adalah anak kandung dari petugas polisi di kota Glenfield. Akan tetapi entah apa yang mereka mimpikan semalam, karena di perjalanannya tiba-tiba Cassidy datang dan menolong mereka semua. Sayangnya, tragedi yang tak diinginkan seketika terjadi, dikarenakan ayah Alex yang mungkin mengantuk dan menyebabkan kecelakaan di tepi jurang. Beruntung Felix bersama Paddy yang melihat bocah tersebut dalam bahaya bisa langsung menyelamatkan dengan kekuatan yang mereka miliki. Karena kejadian tersebut, Paddy pun mulai masuk berita dan dikenal oleh para warga sebagai hewan penyelamat di kota Glenfield. Tak hanya itu, mereka juga berhasil membawa kapsul luar angkasa ke dalam markas untuk dimanfaatkan sebagai robot pelindung oleh Todd. Namun ketika Todd berhasil menyusun kristal tersebut ke dalam robot raksasanya, di sana ia mulai mencurahkan isi hatinya yang sangat kesal kepada para manusia karena membenci para hewan. Kemudian Cassidy pergi untuk mencari beberapa peralatan tambahan, sedangkan Felix ditugaskan untuk menjaga kapsul luar angkasa. Namun saat sedang menjaga kapsul di depan museum, Felix malah tertidur dan menyebabkan kapsul tersebut diambil kembali oleh petugas polisi. Paddy yang kebetulan datang akhirnya langsung membangunkan Felix dan kemudian mengejar polisi menggunakan mobil canggihnya.
Sayangnya karena keributan yang mereka buat di dalam mobil, akhirnya mereka pun menabrak sebuah pohon dan harus kehilangan polisi yang membawa kapsul luar angkasa Paddy. Namun saat mereka sedang melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah jalan mereka melihat kapsul yang sebelumnya dibawa oleh polisi. Dan betapa terkejutnya karena saat dibuka ternyata barang tersebut hanyalah sebuah payung. Mereka pun pada akhirnya mulai menyadari kejanggalan tersebut dan langsung kembali menuju markas untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Sayangnya saat mereka mulai masuk ke dalam markas, tiba-tiba Victor mulai menembak dan mengikat mereka, bersamaan dengan Todd yang mulai menampakkan dirinya dan menjelaskan kalau dirinya adalah salah satu hewan peliharaan David dahulu kala. Ia mengaku kalau dirinya memiliki dendam pribadi karena pada saat dahulu David malah memutuskan Paddy untuk menjadi astronotnya. Karena kejadian tersebut, kini Todd pun mulai mengumpulkan kristal hyperlithium untuk menghidupkan robot raksasa dan menguasai kehidupan yang kini sedang mereka jalani. Di sana, Beck yang gak sengaja sedang melihat-lihat museum tua tersebut juga langsung dijadikan bahan percobaan oleh Todd di depan mereka semua. Beruntung saat ruangan tiba-tiba runtuh karena kekuatan senjata milik Todd, Felix pun langsung memanggil robot kesayangannya untuk melepaskan mereka berdua. Di keesokan hari, Todd bersama Victor mulai melancarkan aksinya untuk mengumpulkan para manusia di depan museum tua. Namun Felix yang lihat kalau Alex sedang bersedih karena perbuatan yang dilakukan Todd kepada ayahnya sangat menyakitkan, Felix pun tersentuh hatinya. Oleh karena itu, ia juga langsung pergi mencari keberadaan Paddy untuk menghentikan aksi Todd yang sudah sangat keterlaluan. Di tempat awal Paddy berada di kota Glenfield, di sana Felix pun mulai menyemangatinya untuk menghentikan Todd yang ingin menguasai manusia. Namun, di sana Todd yang gak mau kalah dengan aksi mereka berdua, pada akhirnya langsung mengubah Victor menjadi anjing superhero yang amat kuat. Sayangnya, kekuatan Victor yang begitu sangat kuat ngebuat mereka kena mental dan langsung kabur untuk menyusun ulang rencana untuk bisa menghentikan Todd bersama alat berbahayanya tersebut. Kembali ke depan museum tua, di sana Felix mulai memancing keberadaan Victor agar keluar dari dalam museum. Dan kemudian disusul Polion yang bersiap bertarung menggunakan robot tank yang telah mereka bangkitkan. Beruntung saat semua kemampuan mereka telah gagal menghentikan Super Victor, di sana secara tiba-tiba Paddy pun datang kembali dan langsung mengurung Victor ke dalam museum tua. Akan tetapi perjalanan mereka belum selesai sampai situ aja, karena Todd seketika muncul menggunakan robot raksasanya di atas museum. Sayangnya perjalanan mereka pada akhirnya harus tertangkap oleh Todd menggunakan robot raksasanya di dalam sebuah bangunan. Namun secara tiba-tiba Cassidy pun mulai menampakkan dirinya kembali. Dan idenya yang membuka atap bangunan ternyata malah berhasil ngebuat sinar matahari menyinari Todd sampai tertidur dengan sangat pulas. Alhasil mereka pun akhirnya terbebas dari genggaman robot yang dikendalikan oleh Todd. Dan tinggal satu masalah lagi nih yang kudu mereka bereskan, yaitu ngebuang robot raksasa itu jauh-jauh dari kehidupan manusia. Karena robot tersebut ternyata telah terpasang bom peledak yang udah di set up oleh Todd sebelumnya. Namun karena bingung siapa yang akan ngebuang robot itu, pada akhirnya Felix pun langsung masuk ke dalam robot lalu menerbangkannya hingga langit ketujuh. Paddy yang gak tega ngeliat sahabatnya akan mengorbankan diri, secara tiba-tiba mendapatkan jurus terbaru, yaitu terbang bebas kemudian menyusul Felix di atas sana. Setelah berhasil menyelamatkan Felix dari ledakan sang robot yang amat besar, kehadiran mereka pun disambut meriah oleh para warga kota Glenfield. Selain mereka yang mulai diterima untuk hidup berdampingan dengan para manusia, di sana David yang udah jadi aki-aki dan ternyata adalah kakek Alex juga muncul. Paddy yang mengetahui hal tersebut dengan perasaan senang langsung kembali ke pelukan majikannya yang sudah amat tua. Selain itu, di keesokan harinya museum tua juga mulai kembali dibuka bersamaan dengan Paddy dan Felix yang menjalani kehidupannya sebagai superhero di kota Glenfield. Dan kemudian film pun selesai.
Wah, gokil juga sih kalau para manusia benci sama hewan peliharaan. Padahal kan mereka sangat imut, lucu, dan menggemaskan ya. Kok bisa-bisanya pada benci ya? Terus mungkin yang dilakukan Todd ada hikmahnya juga. Pas dia mau ngancurin umat manusia, Paddy dan Felix kan nolongin mereka tuh ya. Nah, jadi manusia pada respect deh sama hewan peliharaan. Kalau Todd nggak berbuat jahat kayak gitu, mungkin para umat manusia masih ngebenci hewan peliharaan kali sampai sekarang. Terus kita sebagai makhluk hidup harus sama-sama menghargai dan saling membantu ya. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci malah bisa menyelamatkan kita ke depannya. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8,3/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian mau ngasih skor berapa nih buat film ini? Di komen-komen aja ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. See you!